Jadi begini, sebagaimana yang kita ketahui ya, kemarin tahap kedua yaitu pelimpahan itu sudah dilaksanakan pada tanggal 5 Juni. Dan kemudian ini sekarang sudah masuk dalam kewenangan kejaksaan ya, dominus litis ya. Nah, pada prinsipnya adalah kami dari pelapor dalam hal ini meminta dari pihak jaksa penuntut umum agar dengan segera melimpahkan berkas perkara ini untuk segera dipersidangkan. Ya, jadi kenapa kami minta seperti itu? Ya, ini bukan hanya untuk kepentingan kami sebagai penasihat hukum pelapor ya, tetapi juga terhadap tersangka NM dan IM seperti itu. Dan kemudian kami juga dalam hal ini meminta karena hak kami juga ada terhadap berkas dakwaan lengkap ya, khususnya terkait hasil lab forensik yang dilakukan oleh Dir Cyber Polda Metro Jaya. Seperti itu. Yang lain? Bang, jadi kedatangan tambahin bahwa seperti apa disampaikan oleh Adinda Julianus bahwa ini supaya ada kepastian hukum lah, baik untuk pelapor maupun sebagai terlapor. Jadi tidak ada gonjang-ganjing permasalahan siapa yang salah, siapa yang benar. Mari kita buktikan di persidangan. Jadi saat ini kan banyak masyarakat, ada lagi PH-PH yang dukun hukum saya katakan. Kenapa? Karena membahas bukan berdasarkan undang-undang, tapi penerawangan. Jadi ada dukun hukum, ada yang ngaku-ngaku ahli hukum. Jadi kami perlu tegaskan, mari kita buktikan di proses persidangan. Apakah benar atau tidak unsur pemerasan dan kasus ini. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada abang anda kami, Ricky Stohang, yang telah memberikan edukasi yang begitu baik kepada masyarakat. Inilah kalau pembahasan sesuai dengan hukum, bukan berdasarkan dukun hukum. Banyak yang menjadi dukun hukum saat ini. Itu yang kami sampaikan. Ya, saya tambahkan sedikit ya, bahwa kita perlu melihat dakwaannya supaya mengetahui bahwa cerita yang sebenarnya itu, yang dakwaan itu sama nggak dengan cerita yang sebenarnya. Sebabnya juga terkait dengan Wan Prestasi yang ada di Jakarta Selatan. Ya, itu terkait bahwa di awalnya ada pemerasan 4M. Ya. Itu kena pasal. Ya. Pemerasan 4M ini diserahkan kepada pihak developer ya, yang menjual rumah. Dikasih juga ke sana menjadi TPPU. Ya, menjadi kena pasal juga, kena pasal pemerasan, kena pasal TPPU. Ya, setelah terjadi TPPU kena pasal, uang yang di developer kan disita. Ya, setelah disita, ya, yang ujung-ujungnya bahwa si developer ini menagih kembali kepada Nikita supaya dibayar, sehingga dimajukan gugatan uang prestasinya. Jadi kita mau jelas apakah perjalanan uang ini semua lengkap. Jangan sampai perjalanan uang ini tidak ada sehingga nanti Dewan Prestasinya jadi masalah. Ya, jadi ini fakta sebenarnya harus diungkapkan dalam dakwaan supaya nanti jelas, supaya juga kita juga nanti dalam persidangan Dewan Prestasi juga jelas semuanya. Ya, itu tujuan kita. Jangan sampai itu hilang dari dakwaan sehingga menjadi masalah buat kami. Fakta yang sebenarnya dihilangkan kami nggak mau. Ya, itu tujuan kami yang utama ya. Oke, yang lain? Jadi kami tambahkan sedikit. Tujuan kami datang ke sini pertama pengen tahu perkembangan kasus ini sampai sejauh mana. Itu yang pertama. Yang kedua, kapan ditetapkan jadwal sidang sehingga kami tahu kepada yang bersangkutan, katakanlah Nikita Mirjani, supaya nanti beliau juga dengan diadakannya sidang lebih cepat supaya ada kepastian hukum. Itu yang kedua. Yang ketiga, tujuan kami ke sini juga kalau nanti dakwaan sudah dibuat, setidak-tidaknya kami lebih tahu lebih dulu. Nah, itu mungkin tambahan kami sedikit. Bang, apa karena Wan Prestasi ini, kasus pemerasan ini jadi tertunda bagaimana? Oh tidak. Jadi gugatan Wan Prestasi itu kan sebenarnya berbicara soal formil ya. Tetapi kalau persoalan laporan klien kami ini kan sudah diuji dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Artinya apa? Pihak penyidik dan pihak jaksa kan sudah
meneliti berkas-berkas itu tidak ada di situ perjanjian, sehingga jaksa penuntut umum menetapkan ini P21 ya. Jadi kembali kepada seperti disampaikan oleh senior saya, ya kalau kami ini kan advokat bukan dukun hukum ya. Jadi kalau berbicara masalah hukum ada jurisprudensi, contoh ya, ada kalau nggak salah itu putusan Mahkamah Agung nomor 582 tahun 72. Itu sering digunakan oleh majelis hakim tentang persoalan gugatan wan prestasi. Tapi kalau ada dukun-dukun hukum berbicara wan prestasi itu menghilangkan pasal 1243, menghilangkan 1238, menghilangkan 1320 unsurnya, ini dukun ya, bukan advokat. Saya kira demikian ya. Jadi nggak ada itu soal menunjukkannya. Tapi yang soal apa dananya hilang, tetapi yang pasti adalah dengan P21 kami akan percaya bahwa uang prestasi itu tidak ada. Seperti itu. Ya, Baik. tambahkan bahwa penyitaan uang 4M itu sah karena ada pasal pemerasannya kena pasal, TPPU-nya kena pasal, penyitaannya juga sah. Jadi jangan penyitaan yang sudah dilakukan dengan sah, dilakukan secara hukum, dibawa-bawa ke uang prestasi. Itu dibawa-bawa ke uang prestasi. Jadi mereka harus bisa memisahkan ini pidana, ini perdata. Jangan pidana ini dimasukkan ke perdata, akhirnya 4M ini dibawa-bawa kemana-mana. Kita bikin lagi gugatan lagi, 4M lagi, bolak-balik begitu. Jadi sah disita 4M adalah karena kena pasal pemerasan sama TPPU, sita 4M. Jadi jangan lagi 4M yang disita ini dibawa-bawa ke uang prestasi, nggak ada kaitannya. Ya, jelas ya? Bang Julianis, mungkin terkait dengan dua nama yang bisa dibilang tuh sekarang masih ngambang nih, gimana nih Bang antara Dr. Oki dan juga Doktif? Nah, justru hari ini kan kita juga membuat surat terkait soal dakwaan lengkap agar diberikan kepada kami pelapor. Ya, di situ juga kita mintakan hasil lab forensik yang dilaksanakan oleh Dir Cyber Polda Metro Jaya. Kita akan pelajari nanti, ya, khususnya terkait handphone milik inisial NM, IM, O, dan S. Kami akan pelajari. Kami yakin dan percaya keterkaitan peristiwa ini ada dalam hasil lab forensik yang dirasakan oleh Dir Cyber Polda Metro Jaya. Kami yakin itu ada peristiwa-peristiwanya. Dan salah satunya petunjuk yang kami dapatkan adalah sejak rilis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan ada penambahan pasal, yaitu pasal 55 ya. Ya, kami lebih kepada soal ada unsur downplagen di situ. Ya, ada pengarah di situ. Ya, nggak mungkin loh jaksa penuntut umum berani meletakkan pasal 55 kalau tidak ada pengarah dalam persoalan peristiwa pidana ini. Seperti itu. Nanti pasal 55 itu pasal yang baru ditetapkan ya? Itu adalah pasal yang ini kan gini. Jaksa kan punya kewenangan untuk itu. Ya, ketika menelaah mendalami, ya dia meletakkan pasal itu. Kemudian dia menyimpulkan bahwa adanya keikutsertaan pihak lain seperti itu, ya. Oke. Bang, terakhirnya Bang, apa media khawatir Bang Niko melakukan konversasinya diduluin Bang berkas ini? Nah, ini ahlinya ini. Ini bukan masalah diduluin, ya. Gugatan prestasi masuk ya pertengahan Mei. Itu memang ada jadwalnya, jadwal sidangnya itu ada. Tidak bisa dimaju dimundur nggak bisa. Itu udah ada tahapannya di pengadilan, ya. Tahapannya gugatan masuk, penetapan hakimnya siapa, majelis hakimnya, ya, penetapan tanggal sidang. Itu sudah semua ada jadwalnya, ya. Sementara kasus ini belum dilimpahkan ke pengadilan, sehingga di pengadilan belum ada jadwalnya. Jadi bukan masalah didahulukan atau tidak. Seperti tadi kami tanyakan, segera akan dimasukkan, tapi belum. Ya, berarti kan bukan ada didahulukan, bukan. Itu jadwalnya semua ada. Jadi Ya. kami sih Dr. Oki tidak takut sama sekali soal ini sebenarnya. Apa yang ditakutkan sih? Dia sudah nyatakan kebenaran, dia laporkan ke polisi, sudah P21, tidak ada ditakutkan ya. Hanya kami sebagai manusia memang prihatin lah dengan kondisi bahwa NM yang merupakan tanggung jawab keluarganya. Tapi ya ini konsekuensinya, risikonya. Apa yang dilakukannya, inilah yang terjadi. Untuk itu kami berharap bahwa pihak Kejaksaan Tinggi ini supaya secepatnya lah untuk menyampaikan ini kepada pengadilan supaya ada kepastian hukum. Kalau memang klien kami bersalah, silakan. Tapi kalau tidak, jangan jadi suatu hal yang dibahas di sosial media seakan-akan ini mau bebas. Wah, tidak.
Jadi jelaslah bahwa ini tujuan kami supaya ada kepastian hukum. Itu aja. Oke, Bang Biring mungkin izin tanya Bang Biring, bisa dibilang setelah ditetapkan P21 dan dilimpahin ke kejaksaan, mungkin proses untuk menuju ke ke persidangan itu mungkin butuh berapa lama sih Bang kalau misalnya dari segi hukum Bang? Secara umum itu kan sebenarnya nggak butuh waktu yang lama secara umum ya. Nah, tetapi kan ini kita melihat ini kan perkembangan. Nah, kemarin tanggal 5 tahap kedua. Kalau kami melihat ya seharusnya hari ini sudah bisa dilimpahkan dong. Agar kemudian minggu depan sudah ditetapkan jadwalnya. Karena apa? Ini kan bukan kepentingan terhadap pelapor aja gitu, tapi terhadap tersangka juga agar bisa menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan ya. Jadi dominus litis itu kan sebenarnya kewenangan kejaksaan. Kami tidak mau adanya intervensi lagi kepada pihak jaksa penuntut umum sehingga mekanisme hukum itu terhambat ya. Jadi kalau dipertanyakan seberapa lama ya seharusnya sekarang sudah dilimpahin seperti itu. Pada umumnya pengalaman kami itu pelimpahan setelah P21 tahap 2 itu 1 minggu cukup. Umumnya seperti itu. Ya. Tapi bila diperlukan penyusunan dakwaannya lebih lengkap, bisa juga seperti kasus ini kemungkinan 2 minggu. Tapi kalau normalnya 1 minggu. Tapi kalau memang harus disusut lagi, jangan sampai dakwaan salah juga. Apalagi kan ini masuk di media nih. Kalau dakwaan salah kan juga jaksa penuntut umum kan nanti nggak enak ya kalau sampai dakwaannya salah. Jadi mungkin perlu kehati-hatian sehingga akan menjadi 2 minggu. Seperti itu. Tapi 2 minggu mungkin nggak akan lewat lah. Ya nggak lewat lah 2 minggu. Bang, kan nanti kan juga akan dihadirkan 6 JPU saat persidangan. Ya. Ya, itu kan banyak yang mengatakan sampai 6 JPU gitu kan. Seperti apa nih mungkin abang tanggapannya juga? Oh, itu ya, kan? Undang jaksa itu. Bukan, Mungkin ya, bukan mungkin itu. abang menanggapinya bagaimana nih? Itu kan maksudnya tim penyusun dakwaan. Ya. Memang menyusun dakwaan itu biasanya ada timnya. Cuman selama ini tidak pernah diungkap ke publik kalau kasus ini timnya berapa, tapi karena kasus ini heboh di media, disebutkanlah 6. Kami juga dalam kasus lain biasa itu kalau 6 itu hal yang biasa. Cuman nanti yang datang ke persidangan paling juga 1 atau 2, nggak 6 yang datang. Itu umum kok itu 6 itu. Harus ada tim lah biar cermat ya. Oke, Bang Dr. Oki dan Dokter sendiri mungkin sebentar lagi akan misalnya seperti apa nih Bang? Mungkin kan abang juga tadi sudah melihat maksudnya ada keterlibatan dan keterkaitan. Kan Dr. Oki dan Dokter maksudnya kemungkinan nggak sih mereka nanti bisa terlibat? Kami belum melihat keterlibatannya karena kami belum menerima dakwaan lengkap ya, termasuk hasil lab forensik dari Polda Metro Jaya. Tetapi kalau dilihat, didengar informasi rilis dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, kan ditempatkan pasal 55. Nah, pasal 55 itu ada itu Michael Plegan, Don Plegan, dan Plegan, pengarah gitu. Dugaan kami itu ada di Don Plegan dan pengarah. Dugaan kami seperti itu. Tapi kita akan lihat dakwaannya dan terhadap hasil forensik dari diri Polda Metro Jaya. Seperti itu. Jadi jangan sekarang disimpulin. Ya, kita lihat dulu ya. Tapi dugaannya jelas. Pasal 55 diletakkan oleh DPU seperti itu. Dokter Reza Gladisnya sendiri nantinya akan siap nggak sih Bang untuk hadir ke persidangan baik perdata maupun nanti pas pidananya Bang? Oh, itu begini, itu wajib ya. Kalau dalam one prestasi itu kan tentang kehadiran para pihak kan sudah diatur dalam Perma nomor 1 2016. Itu di pasal 6 ya. Artinya kemarin senior saya sudah sampaikan kalau kemudian prinsipal dari pihak penggugat tidak hadir dan diwakili oleh kuasanya, kan cukup kami saja. Tapi kalau misalnya prinsipal dari pihak penggugat hadir, kami juga akan menghadirkan. Pasti datang. Prinsipal dari kami seperti itu pasti datang, apalagi di pidana. Itu wajib. Kenapa? Kami akan memberikan fakta-fakta persidangan terkait keterangan klien kami dan saksi-saksi yang lain. Itu wajib. Ya seperti itu. Di pidana nanti ya, di pidana sebelum diperiksa saksi-saksi lain, saksi yang pertama diperiksa adalah saksi korban. Supaya dia bisa menceritakan apa sih yang dia alami, baru saksi lain itu bisa menambahkan mendukung atau tidak mendukung kepada saksi korban ini. Jadi memang dia yang pertama diperiksa. Itu wajib yang pertama. Penegasan berarti Dr. Reza Gladis siap untuk hadiri. Oh siap. Oh, siap. Dia malah sebenarnya Dr. Reza Kapan? ini bertanya, kapan saya datang? Dia malah kayaknya udah menggebu-gebu juga kepingin datang. Cuman kami ini, apalagi ketua kami ini, ketua instruksi, jangan datang dulu.
Nanti kami kasih tahu kapan waktunya. Kalau dia pribadi kepingin datang, kepingin tahu juga apa sih yang terjadi di pengadilan gitu ya. Ada rasa ingin tahunya juga. Tapi karena ketua kami bilang jangan datang, dia tidak datang. Tapi kalau nanti dari tim hukumnya sudah mengatakan monggo datang, dia akan datang. Ya, pada prinsipnya begini, kemarin ya tanggal 11 Juni klien kami ada di parkiran. Ya, jangan klien anggap itu dia tidak datang, tapi kami tidak izinkan. Ya, beliau ini menyarankan kepada kami agar tidak menghadirkan klien kita. Kenapa? Prinsipal kan harus berhadapan dengan prinsipal. Seperti itu ya. Jadi jangan nanti digoreng-goreng klien kami takut. Ya, enggak. Kepingin dia datang, Kepingin datang. Seperti itu Kepingin. ya. Hai, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.